Melati Tanpa Wangi Part 4. Hidup dalam kesederhanaan orang desa sepanjang 23 tahun hidupku, baru pertama kali ini aku melihat kemewahan yang luar biasa. Namun alih-alih takjub dan terkagum-kagum, aku justru merasa takut. Memet atau pesugihan merupakan kerjasama manusia dengan setan, jin atau dedemit dan sebangsanya. Para makhluk tak kasat mata memberi kekayaan yang luar biasa dan tak wajar. Dan sebagai balasan makhluk-makhluk itu meminta tumbal. Hal tersebut masih sangat kental dan dipercaya di kehidupan orang desa, bahkan menjadi topik yang paling laris, meski aku sendiri tidak yakin akan kebenarannya. Dan segala kemewahan di rumah Mbak Istana ini mengingatkanku akan Memet yang kerap dijadikan bahan obrolan oleh ibu dan para tetangga. Mendadak bulu roma di sekujur tubuhku meremang. Aku merasa ketakutan. Semewah-mewahnya rumah Juragan Nano, orang terkaya di desaku, masih belum ada apa-apanya dibanding dengan kemewahan dan kemegahan rumah milik Simon Erlando ini. Padahal saking kayanya Juragan Nano sampai diisukan Memet Tuyul. Setiap ada pekerjanya yang mendadak mati pasti akan dikait-kaitkan dengan tumbal kekayaannya. Namun tetap saja kemewahan rumahnya masih ada yang mengalahkan. Mewah saja tidak cukup. Rumah Simon Erlando bahkan terlihat sangat indah. Rumah bernuansa putih ini terlihat bersih. Berbagai perabotan tertata rapi seolah penempatannya pun didesain sedemikian rupa agar enak dipandang. Sementara di rumah Juragan Nano banyak perabotan yang tampak mahal, seperti guji-guji antik dan lukisan-lukisan yang konon harganya mencapai puluhan juta. Tetapi benda-benda mahal itu ditempatkan asal saja. Yang penting orang yang datang ke rumahnya bisa melihat, memuaskan dahaga pamernya. Sementara di rumah Simon segalanya tampak indah. Ruang tamu yang sangat luas berisi perabotan elegan. Sebuah patung dewa Yunani terletak di dekat ruang tamu super luas. Seolah di sana ia ditugaskan untuk menyapa para tamu yang datang, membiarkan mereka mengagumi pahatannya yang sempurna. Seperangkat kursi Bellagio dengan sisi-sisi berukir bak singgasana raja menjadi tempat untuk menerima para tamu. Masih berdiri, aku bahkan tidak berani menduduki kursi tersebut. Mengedarkan pandangan ke segala penjuru, netraku menabrak pemandangan di seberang yang tak kalah indahnya. Dari balik sebuah jendela super besar di bingkai gorden abu-abu yang menggantung setinggi lebih dari 3 meter, menampakkan pemandangan di baliknya. Sebuah taman luas dengan air terjun buatan. Namun keindahan-keindahan ini sama sekali tidak bisa kunikmati. Perasaanku justru cemas dan was-was. Butuh berapa tumbal untuk menghasilkan kekayaan yang demikian besar. Sejujurnya aku tidak begitu mempercayai mitos-mitos yang beredar di desa. Bagiku, selain memang karena pintu rezeki yang dibuka lebar oleh Allah, kekayaan juga dihasilkan dari kerja keras. Memet hanyalah mitos yang entah dibuat oleh siapa hingga dipercaya dari generasi ke generasi. Buktinya hingga 23 tahun hidupku tak sekalipun aku melihat makhluk-makhluk gaib yang katanya banyak yang keluar kala maghrib menjelang. Namun di sini melihat kemewahan rumah Simon yang luar biasa mampu menyugesti otakku akan mitos-mitos yang sering ku dengar. "Neng yang nyari Pak Simon?" tanya sebuah suara. Mampu mengejutkanku hingga debaran jantungku meningkat tajam. Kupikir kuntilanak yang berusaha menggangguku. Tersenyum kuhela napas sambil menetralkan debar jantungku. Pikiranku yang berkelana segera kembali. Seorang perempuan tua balas tersenyum ramah. Ia mengenakan pakaian serba putih yang kuyakini merupakan seragam wajib asisten rumah tangga di sini. "Betul, Bu. Panggil saja Mbok Nah, pembantunya Pak Simon." Kujabat uluran tangan tua itu lantas menciumnya. Perempuan itu terperangah. Mendadak matanya berkaca-kaca kala menatapku. "Wina, Mbok. Pak Simon memintaku datang untuk wawancara kerja." "Neng Wina sudah nikah?" todongnya tiba-tiba. Aku tersenyum dan menganggukkan kepala. Entah mengapa aku lihat wajahnya berubah menjadi lega. "Ayo, Mbok antarkan pada Pak Simon." Mengekori Mbok Nah, langkahku masuk semakin dalam, meninggalkan kemegahan ruang tamu dan menyusuri ruang-ruang lain yang tak kalah mewahnya. Rumah yang begitu luas tampak lengang, sangat sepi. Sepanjang penglihatanku, selain seorang satpam di gardu depan, hanya Mbok Nah yang kujumpai. Tak ada orang lain atau asisten rumah tangga yang lain yang berkeliaran di sini. Mungkinkah rumah sebesar ini hanya memiliki satu pembantu? "Neng, tunggu di dalam saja," kata Mbok Nah, mendorong sebuah pintu besar dan mempersilakanku masuk. "Si Mbok tinggal mau buat minum dulu ya?"
Seorang diri aku masuk dan celingukkan di dalam ruangan tersebut. Menilik dari perabotannya, kuasumsikan ruangan tersebut merupakan ruang baca. Tidak seluas ruangan-ruangan lain yang kulihat sebelumnya. Di dalam ruangan ini hanya ada sebuah lemari yang penuh buku-buku, satu set meja kerja yang juga penuh buku, dan sebuah sofa panjang yang menghadap cermin besar. Memutuskan duduk, hati-hati aku meletakkan pantatku di sofa berbahan kulit. Menatap lurus ke depan, kulihat wajahku sendiri dalam cermin besar. Aku tampak gugup. Nyaris terlonjak manakala tiba-tiba terdengar suara seorang pria. Aku celingukkan mencari sosoknya di dalam ruangan tersebut. Tetapi nihil. Tak ada siapapun di dalam sana selain aku. Sudah siap melakukan wawancara kerja? Suaranya terdengar, tapi sosoknya tak kelihatan. Berat dan dalam suaranya terdengar familiar, seolah pernah mendengar sebelumnya. Namun entah, aku tidak yakin. Di mana pria itu? Keluh tenggorokanku tak mampu mengeluarkan suara. Aku hanya menganggukkan kepala sembari terus berusaha mencari sosoknya. Fokus dan tidak perlu mencari saya. Saya ada di ruangan lain tapi bisa melihatmu. Lanjutnya, tentunya melihat sikapku yang celingukan ke sana kemari. Bagaimana mungkin? Namun lagi-lagi aku hanya mengangguk, menyimpan tanda tanya seorang diri di dalam kepala. Ini mungkin bagian dari kecanggihan teknologi. Tak ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Batinku meyakinkan. Menghela napas, aku menenangkan diri dan bersikap lebih santai. Siapa namamu? Wina. Nama panjang? Dwina Syahrini. Posisi pekerjaan apa yang kamu inginkan? Apa saja, aku tidak akan memilih-milih. Menjadi asisten rumah tangga pun tak apa-apa. Status? Sudah menikah. Sejenak ia terdiam. Hanya terdengar dehemannya beberapa kali. Aku menunggu kelanjutan kalimatnya. Suami mengizinkan kerja? Mengizinkan, Pak. Termasuk kalaupun harus menginap di rumah ini dan meninggalkan suamimu. Kali ini aku yang terdiam. Sama sekali tidak terpikirkan sejauh itu. Kalau aku menginap, bagaimana dengan Handi? Siapa yang akan mengurus suamiku? Jika saja suamiku adalah seorang pria normal, mungkin aku tidak akan mencemaskannya. Ia bisa melakukan banyak hal sendiri selagi ku tinggal kerja. Hanya saja Handi kehilangan kedua kakinya. Pria itu butuh bantuanku sekedar untuk ke kamar mandi. Namun di sisi lain aku sangat butuh pekerjaan ini untuk menyambung hidupku dan suamiku. Jika aku tidak berhasil mendapatkannya, aku tidak yakin bisa kembali mendapatkan kesempatan kerja di tempat lain dalam waktu dekat. Dilema. Aku tak kunjung menjawab. Resah mataku berkelana ke sana kemari sembari menggigiti jari. Dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit membuatku ingin menangis. Aku tidak bisa memilih salah satunya sebab dua-duanya sangat penting. 2 menit kamu membuang waktu saya. Jawab sekarang atau silakan tinggalkan tempat ini dan jangan kembali lagi. Tanda suara Simon. Kali ini terdengar dingin. Aku menelan lidah. Tak dapat berpikir ulang. Segera aku anggukkan kepala. Bergetar suaraku manakala mengucapkan kesediaan. Mataku memanas. Air mata sudah bergumul di belubuk mata dan siap tumpah memikirkan nasib suamiku sendirian di dalam kos yang sempit. Namun kecemasanku sedikit teralihkan manakala calon majikanku mulai bicara soal gaji. Cukup besar untuk ukuran seorang pembantu. Mendadak timbul harapan yang begitu besar untuk kelangsungan hidupku bersama Handi. Pengacaraku akan datang sebentar lagi untuk mengantarkan perjanjian kontrak. Kamu harus menandatanganinya sebelum memulai kerja. Selanjutnya, dia yang akan menjelaskan banyak hal padamu. Suara itu seketika hilang sebelum aku sempat mengatakan apapun. Sepertinya pria itu telah mematikan mikrofon. Aku celingukkan. Tepat ketika itu pintu terbuka dan menampilkan sosok Mbok Nah. Perempuan tua itu tersenyum sembari membawa nampan berisi segelas minuman. Selamat datang Neng Wina, katanya. Novel ini sudah tamat di aplikasi Membaca KBM App. Teman-teman bisa kunjungi di aplikasinya dan baca di sana sampai tamat. Atau bisa juga baca versi bukunya, sudah tersedia versi cetak. Info order bisa hubungi nomor WA di bio. Terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya.